Selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang di Zoom maupun nanti yang mengikuti dari YouTube. Kita akan memulai PD pagi kita. Kita pujikan sebuah lagu Haleluya Pujilah sebagai semangat kita karena hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan dan masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, khususnya yang ada di rumah. Kita pujikan haleluya puji. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan membantu dan perlindungan, biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifadai, gendang diringi puji dalam tambah. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita bersatu di dalam doa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan Bapa buat cinta kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, serta bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh majelis terkasih kami, Pak Junaidi. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, sehingga apa yang dipersiapkan dan disampaikan dapat meneguhkan dan menolong kami semakin berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang siap untuk kembali memuji Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, pujian kita yang kedua ini akan meneguhkan kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong, menopang kita dalam segala situasi kehidupan kita. Kita akan pujikan Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya.
Monggo Bapak terkasih, Pak Jun. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi, Ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkannya dan merefleksikannya untuk sebagai acuan dalam kita menjalani kehidupan akan seturut dengan kehendak Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang di surga, puji syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyediakan diri untuk hadir secara virtual melalui Zoom ini Tuhan, untuk bersekutu bersama, berdoa, dan juga merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, hati kami masing-masing, supaya apa yang kami dengar, yang kami renungkan pagi ini Tuhan, boleh menjadi bekal kehidupan kami selanjutnya Tuhan, di dalam kami menapaki hidup-hidup kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan urapi, apa yang disampaikan Tuhan adalah seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati juga kami semua Tuhan yang akan mendengarkannya, supaya kami boleh menerimanya dengan baik, dan firman itu boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan juga persoalan doa ini pagi ini hanya di tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dalam persekutuan doa pagi hari ini saya akan mengajak mengajak ibu-ibu semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai persiapan, ya, mengenai langkah persiapan masa depan, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap manusia atau setiap kita tentu memiliki harapan, keinginan, ataupun cita-cita, ya, agar kehidupan kita di dunia ini, ya, kehidupan mendatang kita menjadi lebih baik, ya, dari kondisi yang kita alami saat ini. Bahkan ketika kita mengetahui misalnya ada hal-hal yang kurang baik di kemudian hari, atau di masa depan kita pasti sudah mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan yang tidak baik tersebut atau kemudian yang buruk tersebut yang akan terjadi itu tidak perlu terjadi pada diri kita. Pagi hari ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Kita akan belajar apa sih yang Tuhan ajarkan di sini. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua,
Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, dan berbahagialah kita semua yang mau mendengarkannya, mau merenungkannya, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf nih, apakah suara saya jelas atau terputus-putus? Tadi kok sepertinya sinyalnya agak kurang bagus di sini. Bagus ya. Oke, terima kasih. Di dalam perumpamaan tadi, Ibu yang dikasihi, dalam pengajaran Tuhan Yesus, perikop ini ataupun perumpamaan ini tidak mengajarkan, ya kadang-kadang kita salah ya, tidak mengajarkan untuk kita berbuat curang, yang jelas itu Bapak. Jadi Tuhan Yesus tidak membenarkan sikap bendahara yang berbuat curang di situ. Tetapi mengapa perumpamaan ini disampaikan kepada kita? Nah, tentu ada hal-hal lain, hal-hal pelajaran yang perlu kita singkapi dari perumpamaan ini. Ya. Di atas seolah-olah itu ya, kita melihat bahwa bendahara itu dipuji oleh tuannya ya. Yang dipuji bukan kecurangannya, Bapak. Tentang kecurangannya jelas si tuannya tadi akan memecat si bendahara. Ya. Tapi yang dipuji adalah kecerdikannya, kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi nasibnya di kemudian hari. Kita tahu di situ bendahara tidak akan lagi bekerja pada si tuan, dan dia juga tahu bahwa dia tidak mempunyai kemampuan lagi yang lain ya, mencangkul tidak dapat, mengemis dia malu ya. Lalu apa yang dia lakukan agar kehidupan selanjutnya nanti setelah tidak bekerja sebagai bendahara tetap terjamin? Nah, yang dia lakukan adalah membangun relasi dengan orang-orang yang pernah berhubungan atau berhutang dengan tuannya. Dia melakukan sesuatu hal yang baik bagi si debitur, si penghutang, ya, dengan cara apa? Mendiskon hutang dari tuannya tadi. Apakah tindakan ini benar? Ya, tindakannya salah dengan mendiskon hutang, kan dia mengurangi hutang dari tuannya, memperkecil gitu ya. Jadi melakukan timu muslihat di situ. Tapi yang dipuji bukan itunya, tapi kesiapsiagaannya, sikap kritisnya yang bendahara tadi, kecerdikannya untuk mengantisipasi kesulitan yang akan dihadapi oleh bendahara itu setelah dipecat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara semua, kita tahu bahwa untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara atau hanya yang berlaku hanya beberapa tahun di dalam kehidupan kita, kita pun cenderung juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat serius. Ya, tentu kita semua pasti mempersiapkan dengan serius. Misalnya, kita mengikuti asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, kita menabung, kita menyekolahkan anak kita dengan sebaik-baiknya, ya, membekali mereka dengan berbagai hal agar kehidupan mereka nanti setelah dewasa tentu supaya tidak mengalami kesulitan atau dia bisa mengambil peran di dalam kehidupannya nanti. Bahkan ada mungkin di antara kita untuk sesuatu yang belum pasti pun terjadi, yang belum pasti terjadi, kita manusia juga sering sudah bersiap-siap. Ya, misalnya kita mengasuransikan kendaraan untuk suatu peristiwa kerusakan. Ya. Kita sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan mencegah kerugian yang lebih besar apabila terjadi kerusakan atas harta benda kita. Nah, itulah Ibu-ibu, untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara, manusia atau banyak di antara kita itu sudah serius mempersiapkan diri, ya,
agar kehidupan kita di kemudian hari menjadi lebih baik atau tidak seburuk kondisi sekarang misalnya ya. Namun justru yang yang ironis adalah untuk hal-hal yang bersifat pasti terjadi, dan juga yang bersifat rohani dan yang bersifat kekal atau yang durasinya itu sangat lama, justru cenderung kita semua tidak serius untuk mempersiapkan diri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Matius 12 ayat 50, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang menjadi saudaranya ada siapapun yang melakukan kehendak Bapa. Kita tahu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada suatu peristiwa yang pasti akan terjadi dalam diri kita, dan ada kehidupan yang jauh lebih lama dari yang kita jalani nanti di kehidupan di dunia ini, yaitu kita akan kembali kepada Tuhan dan akan hidup bersama Tuhan yang durasinya tentu sangat-sangat lama, atau boleh dikatakan hidup di dalam kekekalan. Nah, untuk bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan atau hidup dalam kekekalan, tentu Tuhan tidak sembarangan menerima orang, Bapak Ibu ya. Dalam arti tidak semua orang akan bisa hidup bersama Tuhan nantinya. Ya, Tuhan di Matius tadi, di Matius 12 katakan bahwa siapa yang menjadi saudaranya Tuhan Yesus atau siapa yang bisa hidup bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Dia. Tuhan menghendaki orang-orang yang akan hidup bersama dengan Dia nantinya adalah orang-orang yang memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan Dia, yang memahami dan yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita sudah tahu itu Bapak Ibu ya, Ibu-ibu semua. Kita sering menekankan firman Tuhan yang menyatakan tentang hal ini. Namun demikian di pelajaran kita di renungan kita pagi ini, apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti apa yang dilakukan si bendahara tadi? Apakah kita sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan Tuhan tadi? Sepikiran, seperasaan, dan mampu memahami dan sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita tahu kualifikasi itu, syarat itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Apakah iman kita betul-betul sudah hidup? Sudah sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, itulah yang harus kita introspeksi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang harus kita persiapkan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengorbankan diri di kayu salib, dan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Namun, apakah kita sudah merespon kebaikan Tuhan itu dengan benar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana persiapan yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar kehidupan kita ke depan di kekekalan itu berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa sepikiran, seperasaan dengan Dia. Apakah saat ini kita benar-benar sungguh serius ya mempersiapkan diri dengan belajar mengenai Allah kita dan menjadikan diri kita serupa dengan Dia? Mari kita renungkan pertanyaan berikut ini. Apakah kita sungguh-sungguh telah menggarap watak kita masing-masing untuk semakin sabar, semakin lemah lembut, dan juga penuh kasih? Apakah kita masing-masing masih mencari kesenangan diri, mencari kehormatan, ataupun mencari kenyamanan untuk kehidupan kita sendiri? Apakah kita juga sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah melebihi apa yang ada pada diri kita? Apakah kita juga sudah peka akan kebutuhan orang lain yang perlu ditolong? Ataukah kita masih acuh dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita juga sudah sungguh-sungguh telah siap? Ini penting ya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba atau setiap saat Tuhan memanggil kita, apakah kita siap? Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tadi mengajar kita untuk bagaimana seharusnya orang percaya itu bersikap kritis ya dalam melihat dan merancang masa depan. Masa depan kita tidak dapat kita prediksikan ya.
Jadi oleh karena itu perlu sikap kritis dan antisipasi sebagaimana dilakukan oleh bendahara tersebut yang akan menjadikan pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal, dan kita tahu saat ini kehidupan kita tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk hal tersebut, untuk memasuki kehidupan kekal tersebut. Di ayat 9 di dalam Lukas tadi, Tuhan Yesus juga mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita menjalin persahabatan dengan Allah. Bukan sebaliknya, ya Ibu-ibu. Bukan kita bersahabat menjalin persahabatan dengan mamon, bukan. Ya. Yang banyak terjadi justru kita menjadikan kita bersahabat dengan mamon dengan mempergunakan Allah. Ya. Bukan kita bersahabat dengan Allah dengan menggunakan mamon. Ya. Nah, ini penting untuk kita cermati di ayat ini bahwa Tuhan menghendaki kita bersahabat dengan Dia, bersahabat dengan orang-orang jasa asih, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, atau mamon di sini diartikan harta, kekayaan atau hal-hal duniawi, bisa juga kehormatan yang kita miliki. Karena hal itu, mamon itu bersifat sementara dan tidak bisa menemani kita nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu hati-hati jika kita merasa tenang dan bahagia ketika kita memiliki harta yang cukup, kehormatan yang baik, ya. Tetapi juga merasa tetap nyaman dan aman ketika kita tidak berdoa, kita lupa membaca Alkitab, ketika kita juga lupa mendengarkan firman Tuhan, atau kita juga lupa untuk ke gereja bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, ini alarm, Bapak Ibu, ya. Kita harus hati-hati. Berarti kita masih bersahabat dengan mamon tadi, ya. Belum bersahabat dengan Tuhan, karena kita masih merasa senangnya, nyamannya itu karena memiliki mamon tadi. Ya. Tapi justru ketika kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, justru kita tetap nyaman. Nah, itu yang jadi masalah. Harusnya kan kita tidak nyaman. Ataukah kita akan merasa sedih? Gitu, ya. Kita ini indikatornya, Ibu-ibu, ya. Atau kita akan merasa sedih dan marah ketika kita misalnya kehilangan uang, atau mungkin ditipu oleh orang lain, atau dihina oleh orang lain. Tetapi kita tidak sedih dan tidak merasa bersalah ketika kita tidak bisa menolong orang lain, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, ketika ada orang yang membutuhkan, kita tidak mampu membantu mereka, justru kita tidak sedih. Nah, itu alarm juga, Ibu-ibu. Itu adalah tanda ciri bahwa kita sebenarnya masih bersahabat dengan mamon dan bukan menggunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita di ujung pada saatnya nanti apabila Tuhan memanggil, sebanyak apapun harta, sebanyak apapun relasi, tidak akan mampu menolong kita. Hanya satu yang dapat menolong kita, dan yang kita butuhkan saat itu satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, perumpamaan itu, kita terus belajar mempersiapkan diri, kita bersikap kritis, ya. Dan kita mempergunakan apa yang kita miliki saat ini, harta, kehormatan, pekerjaan, dan lain sebagainya, untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Maka kita gunakan berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan pada Tuhan, setiap materi yang kita miliki untuk membangun persahabatan dengan Tuhan dengan cara belajar mengenai kehendaknya, kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga masa depan kita nanti, ya, di kekekalan betul-betul kita persiapkan. Persiapannya adalah saat ini, bukan nanti. Marilah Bapak Ibu, kita kembali serius untuk menggarap pribadi kita,
masing-masing kehidupan rohani kita, iman kita, agar kita betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, atas renungan pagi ini Tuhan, di mana kami belajar dari seorang bendahara yang tidak jujur tersebut Tuhan, dalam melihat dan menyikapi ketidakpastian di kemudian hari. Namun demikian Tuhan, atas suatu hal yang pasti, kadang kami justru abai. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan kepastian itu ya Tuhan, kehidupan di kekekalan bersama Engkau, dengan sungguh-sungguh menggarap pribadi dan iman kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami untuk dapat sepikiran dan seperasaan dengan Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, yang kami perbuat Tuhan, itu semua adalah mencerminkan kehendak-Mu, dan itu semuanya Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pribadi lepas pribadi yang ada di sini, untuk terus di dalam kehidupan kami mempersiapkan, menggarap kehidupan kami semakin indah dan semakin harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Monggo, Mbak Aban, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Jun buat firman-Nya. Bapak Ibu terkasih yang di Zoom maupun yang nanti mengikuti dari YouTube, kita akan masuk ke dalam doa khusus kita pribadi lepas pribadi, yang di Zoom akan memasuki ruang doa untuk saling mendoakan. Untuk selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.